PMI tingkat 3 tahun 2024 sukses guys. Satu napas kalian suksesnya Latgab Sibat kali ini. Mati banget ya. Stresnya langsung keluar. Sebenarnya belum selesai, masih nunggu healingnya. Ini briefing nggak ya? Besok kita healing ke pantai Bocor. Dan belum kembali kulitnya. Jujur banget ya. Ngomong iya ya. Iya. Sudah seperti brownies kayaknya. Mending udah ireng meling ya coro. Saya sudah boleh kembali. Oh iya. Tapi coba absen bukannya emang ya. Ini Kalian punya atap, saya punya atap sendiri. kita yang di lapangan jadinya tetap kayak brownies. Tapi kan punya atap semua. Lah ini penanaman nggak punya atap. Iya. Tenang mas. Pohon punya atap tuh gimana Pak? Ada daun-daunan. Iya. Dipelihara oleh negara. Oke, jadi di sini ada koordinator kontingen Mas Nurdin. Woi, dan di sini ada koordinator akomodasi Pak Obi. Yeay, dan ini ada koordinator dari administrasi. Ya, luar biasa. Dan ini dari shelter. Nah, kemudian ada dari bos. Absen dari bidang acara. Woi. Tapi kelihatan matanya doang gitu. Jangan buat saya ketawa, kalau ketawa saya nggak melihat. Kalau jangan ketawa kita sembunyi. Dan di selanjutnya ada koordinator dari transportasi Mas Didi. Oke juga ya. Dan ini ada surprise Mbak Ulfa. Ini beringat banget ya. Lagi gas. Oke, jadi teman-teman sudah sukses kegiatan Latgab kemarin dari tanggal berapa? 22 ya? 23. 23 sampai tanggal 27. Enggak sih, kalau aku dari tanggal 29 Agustus. Oh, masa belum 29 ya? 29 Agustus saya. Ya, Kayaknya mulai dari Juli. Oh, dari Juli. Saya tugasnya mulai dari Juli sampai Juli. Dari survei pertama. Survei pertama. Oh iya, survei pertama. bulan Juli. Iya. Oh iya, oke. Jadi itu secara tertulis saja di tanggal 23 sampai 27 kemarin. Tapi persiapan teman-teman dari semua koordinator udah mulai di bulan Juli 2023 atau 2024 nih? Oh 2022. 2022 ya. Oke, jadi kita akan bahas teman-teman bagaimana warawirinya, keluh kesahnya dari setiap koordinator kemarin di acara Latgab, suksesnya Sibat nih di nasional kemarin di tahun 2024 tahun ini yang PMI tingkat 3 gitu. Jadi kita sebelumnya dapat apresiasi luar biasa sekali ya. Netizen menyangka ini adalah acaranya PMI Kabupaten. Luar biasa. Banyak yang komen, banyak yang japri. Makasih PMI Kabupaten, acaranya luar biasa, fasilitasnya oke. Oh, acaranya PMI Kabupaten Kebumen nih. Oh, bukan kegiatannya. Oh iya. Judulnya PMI tingkat nasional 3 ya. Iya. Yang keren adalah PMI-nya, bukan Iya, dokumen. PMI. Oh iya, tepuk tangan buat PMI. Keren. Karena apa? Singapura mengapresiasi odong-odongnya, guys. Iya nih, odong-odong ini. Transportasinya luar biasa berarti. Akhirnya Mas Didi dapat penghargaan khusus nih dari Palang Merah Singapura. Odong-odongnya. Jadi odong-odong. Sebagai contoh untuk di Singapura. Oh, Tapi ya nih, masuk dulu ke transportasi masih di kemarin Singapura kontingen itu menyampaikan odong-odongnya nggak ada di Singapura gitu, odong-odong hanya ada di sini. Mereka tuh sangat seneng gitu, naik odong-odong ke sini gitu. Oke, terima kasih Siapa Singapura. odong-odongnya? Odong-odongnya kok bisa pakai odong-odong nggak delman atau nggak apa gitu? Oke, itu apa? Odong-odong merupakan sarana transportasi publik Oke. di Kabupaten Kebumen yang sekarang ini meriah lah. viral ya. Fenomenal lah. Fenomenal. Makanya kita usung di kegiatan Sibat ini sebagai transportasi Tradisional. Banten. Lokal. Jangan lupa pakai jaket kalau nggak masuk angin.
Lokal. Untuk mobilisasi peserta dari Pandan Kuning ke Kali Ratu. Untuk ke pusat kota belum boleh, itu transportasi wisata ya, wisata Iya. lokalan. Tapi luar biasa loh ini. itu bisa dicontoh besok di Singapura. Oh ya. Oh, ada Sewanya pelatihan ke untuk Kebumen. sana. Siap untuk sana. Saya siap mendampingi karena kemarin kegiatan di Kebumen saya belum ikut naik odong-odongnya Oh. mungkin di Singapura saya tidak naik Siap. odong-odong. Kontingen yang mendampingi. Oke, jadi itu luar biasa kali transportasinya. Nah, lari lagi nih, lari kemana ya? Oke, sebelum sudahnya ada transportasi diapresiasi sama odong-odongnya sama Singapura gitu. Persiapanmu Mbak Ulfa sebagai sarana dan prasarana dari bulan Juli, ngapain nih umbul-umbulnya udah pasang dari mana sampai mana gitu, meriahnya sampai mana, ke kota mana gitu, sampai Pak Sabar juga nggak mau tuh umbul-umbul dicopot. Nggak mau dicopot, biar ada mukanya awet-awet gitu. Iya, Gimana? biar bisa jadi kenang-kenangan ya. Iya, kenang-kenangan buat tim Perkap juga terkait pemasangannya itu, masya Allah luar biasa buat tim Perkap. Itu ya, kita masang dari sebelum tidur sampai tidak tidur. Nggak ada tidurnya. Nggak tidur. Soalnya kalau tidur nggak kepasang. Tapi nggak bisa masang sambil tidur. Iya, nggak bisa. Yang jelas tim Perkap saya apresiasi luar biasa. Kita itu dari 19 orang. 50% termobilisasi secara maksimal. 50%-nya karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diprioritaskan oleh masing-masing. Jadi dari 19 orang kok fokus semua ya? Ini kita memperhatikan Oh gitu ya. Ya, apa tadi fokus aja. Iya, yang jelas kita mulai dari cetak umbul-umbul yang dari anggaran Kebumen. Kita sudah mulai dari bulan Agustus akhir sampai kita mencari vendor untuk pembelian bambu. Bambu itu kalau bahasa di Kebumen itu kan dapur ya. Dapurnya pring, dapur pring ini Kebumen dia sampai entek. Go ngibarakan benderane Kebumen tok. Keren banget. Berapa ribu bendera? Kita kurang lebih 2.000 batang. Tapi kalau kalkulasi yang 6 meteran kita itu sampai 1.500 batang. Mantap. Widih, umbul-umbul. Itu dipasang di mana? Luar angkasa nyampe? Oh, angkasa, planet malah. Oh, Kita itu kemarin masang sampai Purjo, perbatasan masuk Kebumen di Purjo, Wonosobo, Banjar, terus Banyumas. Yang tidak lupa itu di full wisata dari Kali Ratu sampai Pandan Kuning. Kita pasang semua. Kita pokoknya meriah, happy. Umbul-umbulan sampai umbul gitu ya. Sampai nggak boleh dicopot sama Pak Ketua. Pokoknya di setiap lokasi pasti ada PNI gitu ya. Sampai lokal itu warga lokal itu bingung. Ini ada acara apa? Masih 1 bulan udah dipasang-pasang kayak gitu. Acara apa ini? Itu kan kemarin rame-rame pas Muludan ya. Muludan Iya. apa di sini? Maulid Nabi ya. Dikira mau ada acara Maulid Nabi ke PMI Kebumen. Maulid Nabi kok ada bendera PMI gitu. saya percaya iya, bahasa ngundang Gus Fitri gitu. Oh gitu. Kalau manggil saya itu hanya bisanya pagi karena adanya embun pagi. Silakan Bun Pagi. Iya, yang jelas saya apresiasi untuk semua panitia karena tidak adanya tim kita. Wih. Itu Kebumen sepi. Iya betul, Kebumen sepi. Luar biasa. Terus satu lagi, ketika tidak ada publikasi, kita tidak ada apa-apa. Wih. Ini kameramennya juga. Dikasih Iya. apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, Keren. Wow, keren. Asik. Oh ya, saya nggak lupa. Nggak lupa apa? Nggak apa? Saya nggak lupa kejadian kemarin. Satu, Nah, melihat teman-teman menangis. Kayaknya saya sudah melihat teman-teman menangis semua. Huru hara di sana itu luar biasa kemarin ya. Kita menanti-nanti hari Sabtunya kapan. Iya, iya. Dari sini Sabtunya kok lama gitu ya.
Tahu nggak rasanya seperti 1 tahun. Ya, semuanya seperti kecuali kontingen. Kadang mereka berburu hura-hura ya. Hura-hura. Mereka katanya berbagi. Ya gimana nih kontingen dia katanya nggak sibuk nih. Iya, Nggak lanjut, sibuk lanjut. kontingen Iya. ya. Oke. Coba klarifikasi sibuk nggak? Sebenarnya kalau kontingen bahasa nggak sibuk itu karena saya membandingkan dengan bidang lain. Kalau kepanitiaan kan memang di situ harus kumpul, menyiapkan pelayanan dan yang pasti HP itu pasti harus standby 24 jam. Kalau kontingen kan enggak ya. Iya. Kalau kontingen paling saya yang menyiapkan berkas-berkas dan sebagainya. Ya, kita menyiapkan 26. berkas-berkas, terus kita menyiapkan untuk training center dan lain sebagainya ya. Kita juga punya tantangannya tentu saja kita menyiapkan bayangpun kalau kita biasa berkegiatan dengan orang-orang anak muda kan yang PNS dan sebagainya. Ini ada yang udah punya cucu ikut kegiatan jadi peserta. Ya. Ya kok. Iya, sudah ada yang punya cucu. Terus ada yang punya bayi, ada yang punya peliharaan sapi dan sebagainya. Nah, ini tentu Itu saja ikut jadi peserta. jadi peserta. Ya itu sebenarnya memang tantangan kita bagaimana cara memanage untuk kegiatan, bagaimana caranya peserta ini tetap ikut kegiatan, tetapi hal-hal yang memang harus dilakukan di rumah itu tidak ketinggalan. Nah, ini ada informasi penting nih dari kontingen, mungkin juga sudah tahu. Yang pertama ya, bukan PMI dulu nih. Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan untuk kegiatan mitigasi nih. Ya, karena salah satunya adalah kebijakan berkaitan dengan penanaman pohon, 1 pohon untuk setiap masyarakat Kebumen yang akan menikah. Oh iya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, PMI Kabupaten Kebumen menjadi pusat unggulan juga nih. Pusat unggulan berkaitan dengan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana berbasis masyarakat. Nah, fokusnya itu kalau Kebumen itu kemarin kita utamakan berkaitan dengan manajemen organisasinya. Dan yang ketiga, kita kemarin mengajukan 4 desa, ya ada Desa Tanggulangin, Desa Tegarno, Desa Waluirojo, dan juga Desa Jelagri untuk mendapatkan penghargaan juga sebagai pusat unggulan, dan alhamdulillahnya 4-4-nya menjadi utama. Desa mana aja itu? Desa Desa mana? Tanggulangin, Tegarno, Waluirojo, dan juga Jelagri. Kan bisa program kali ya. 4 desa program. Nah, kan kita bukan hanya desa program saja nih yang kita ikutkan, tetapi ada 3 desa tambahan. Desa binaan PMI yang sudah dilatih yaitu Desa Setrojenar, Desa Jogosimo, dan Desa Karangreja, Kecamatan Petanahan ya. Itu juga kemarin kita ikut sertakan dan mereka juga antusiasmenya juga luar biasa, dan ketika yang lain mendapatkan penghargaan mereka bertanya, ini caranya gimana supaya kita dapat? Ya saya kasihkan, aktiflah 3 tahun atau 4 tahun, nanti kalau ada kegiatan kita ajukan itu penghargaan, dan mereka sudah siap. Nah, dengan adanya kegiatan kemarin langsung tuh Desa Jogosimo langsung latihan pertolongan pertama semuanya. Dan yang terus Setrojenar juga sama. Nah, ini kemarin kita dapat informasi bahwa Desa Karangreja itu akan membuat sekretariat bersama antara SIPAK dan juga Destana. Nanti bahasa itu pakai Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Karangreja, seperti itu. Jadi saya klarifikasi tadi ya bahwa kontingen sibuk nggak sibuk, tetapi memang tidak sesibuk ini teman-teman ya. Makanya di sana kemarin di sana yang mungkin bisa kondok-kondokan ya, mungkin bagi yang tidak tangkap kamera jambak-jambakan mungkin ya. Tapi kalau sudah selesai harus diakui bahwa saya sebagai kontingen juga melihat banyak kekurangan. Tetapi ternyata kekurangan itu juga banyak faktor, dan luar biasanya adalah kegiatan ini saya anggap berhasil 100%. Saya sebagai peserta ya berhasil 100%, dan ini pasti juga terjadi karena memang kerjasama antar bidang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, Itu, sesibuk Kak. apapun kontingen minimal jam tidurnya teratur lah ya. Nah, iya. Jam tidurmu masih teratur ya? Iya, kita teratur. Makanya saya pulang dari mana? Dari Kalirato dan Petanahan saya tambah ganteng. Tidak seperti yang lain. Ada yang sedikit ganjil tadi terkait bahwa untuk apa yang mau menikah. Ya. Teman saya dia belum menikah, apakah itu masih ada plot gitu ya? Oh, yang mungkin perlu cek juga, mau nanam pohon nggak? Saya nanam pohon durian. Nah, itu kan. Ini bukti ya. Emang iya ya? Mbak Simon mau lagi, Mbak Simon mau nanam pohon lagi? Nikah lagi dong. Yang belum menikah. Oh. Enggak. Tanam pohon 1 pasangan
Satu pohon, betul. Iya, saya 50.000 pohon berarti 50.000. Tolong Mbak, omongannya Mas itu tolong dicatat ya nanti ya. Dan di-drop kirimkan ke istrinya. Begitu Kak, untuk kontingen. Oke ya, nanti mungkin ini untuk teman-teman yang belum tahu ya, nanti ketika teman-teman akan menikah bisa menghubungi PMI. Bisa. Penanaman masih tuh di depan. Oke, ngomong-ngomong tentang penanaman pohon, kita lihat nih mukanya yang paling ini. Ini lagi ganteng. Gila banget pohon putih dia. Iya. Glowing. Agak sedikit kontras ya. Saya Bajunya paling putih tuh. Gimana Pak? Hura-hura kemarin selama di acara. di acara yang lain kekurangan, kita kelebihan bro. Yang apa nih? Kelebihan tanaman. Alhamdulillah kita dibantu oleh desa Sibat Jeladri yang menanam mangrove ratusan, lalu dibantu guru-guru dari komunitas guru penggerak, juga siswa SMA Negeri 1 Kebumen, SMA Negeri 1 Kliro, teman-teman Sibat Tegalretno Jeladri, terus Jogosimo sama Bulus mana itu? Jenar sudah dibantu menanamkan kelebihan tanaman yang belum sempat kita tanam. Karena waktunya hanya 3 hari, pagi dan sore. Karena nggak mungkin kita nanamnya siang-siang. Padahal jumlah tanamannya berapa nih? Jumlahnya 50.000 lebih. Itu ngambil dari Itu mana? dari mana Pak? Itu dari Pemalang yang disponsori dari PMI Kabupaten Batang, terus dari cabang dinas kehutanan Kabupaten Kebumen, Oke. terus DLH Kabupaten Kebumen, DLH Provinsi Jawa Tengah, dan PMI Pusat bidang PB. Ada 5 sekolah ya dia? Nah, terus setiap peserta setiap kontingen itu membawa 5 bibit 5 jenis pohon yang mewakili daerahnya masing-masing. Dikalikan jumlah kontingen sehingga 50.000-nya lebih. Tuh, yang kita tanam. Nah, ini yang kita herankan ketika opening, sebelum dan sesudahnya itu panas, tetapi pas pelaksanaan itu Hujan. hidayahnya Orang lagi nyirami. Karena opening ceremony-nya Pak Yusuf Kala itu nanam pohon ya. ya itu. Padahal nih saya sudah koordinasi sama beliau nih, tangki standby, nggak usah ada tangki alami yang standby. Beneran ya? Serius itu, jam 10 ya saya minta standby kan tangki, ternyata nggak jadi. Ternyata hujan lagi ya. Ternyata tangkinya lebih besar. Berarti itu apa dianugerahi lah ya penanamannya ya. Langsung tumbuh ya. Tumbuh langsung hujan. Itu Terkait yang itu apa namanya yang hutan apa itu? kota. Nusantara. Hutan Nusantara. Hutan Nusantara. Nah, ya, itu gimana itu yang hutan Nusantara? Yang di hutan Nusantara itu di sana kan masih agak tandus dan bercampur pasir pantai, sehingga di sana ditanaminya cemara dan pucuk merah. Tetap ditanami karena dari LH kita dapat bantuan sekitar 1.000 lebih pucuk merah, ternyata bisa ditanam di sana. Terus ada puluhan kontingen, masing-masing kontingen itu ada yang membawa bibit alpukat dan mangga. Di sana ternyata juga bisa ditanam, kata pengelola di Bandan Kuning. Lalu kemarin di hari ketiga Bapak PJ Bupati Kebumen itu ikut menanam pohon yang dari tanaman dari Kabupaten Magelang. Tapi saya lupa namanya, yang pohonnya tebel-tebel, daunnya tebel-tebel. Majapahit. Bukan Majapahit. Karet kebo, karet kebo. Karet kebo. Ya. Di pas persimpangan pertigaan menuju pantai dan ke sungai dan ke perumahan itu
di puncak pertigaan itu ditanam di situ dari Bapak PJ Bupati Kebumen. Terus ada lagi pesan tambahan yang di dalam seksi acara juga pelepasan tukik. Ternyata semua peserta itu penasaran dengan tukik yang ada di Kebumen. Jadi itu apa gitu ya? Itu apa? Dikiranya kura-kura, tapi tempurungnya belum sekeras kura-kura. Kalau tukik itu masih ya gimana ya? Tapi bukan cara tekan. Nah, ketika saya bawa satu ember itu kira-kira 70-80-an ekor itu berebut. Akhirnya kita stop. Jadi kami minta baris baru kita beri satu-satu. Itu topiknya yang baris, Pak. Iya. Kan ada yang lebih hebat lagi, teman kita itu dari ujung pulau ke tepi sungai itu berenang itu. Luar biasa. Mas Len. Iya. Oh, dia relawan Kebumen. Iya. Slam hebat kamu Slam. Besok Ada fotonya nggak? besok Dan menang lagi. saya berterima kasih sama Mas Hadi selaku PMI Kabupaten Batang yang telah memandu kita proses penanaman dan mengedukasi penanaman mangrove yang baik. Bagaimana walaupun kita juga sudah berkali-kali menanam, tapi karena beliaunya sebagai ahli lingkungan terutama penanaman mangrove di sepanjang pantai utara, dan kita telah diedukasi bagaimana cara menanam, lalu alat-alat apa saja sehingga tidak tergerus oleh sampah yang ada di pinggiran tepi pantai dan sungai. Terima kasih ya. Kemarin juga kebingungan nih, ada personil pagi-pagi, ada salah satu pengurus ya dari Kabupaten, kalau sebut ya, Ya. Magelang. Ini saya dari sini suruh ngapain nih? Di waktu yang sama Pak Widya telepon saya, bro, carikan orang lah bantu untuk ngurusin apa namanya pohon. Iya, akhirnya pengurus itu ya, ini pengurus ya, Mas minta tolong dong untuk nurunin apa bibit bayangmu 3.000 bibit. Biasa Ya, ya. kiranya itu Ya. ratusan bibit, tapi ternyata 4.500. Ya, oh, ya. Terima kasih untuk Dandin ya, Dandin. Kamu luar biasa. Ini juga telepon saya ya, Mbak Iya. Simut, personilmu ada yang bisa digeser nggak? Ngapain turun bibit? Nggak ada, sibuk semua. Tapi memang ya di sana itu kita itu berbaur semua, nggak ada pengurus, nggak ada relawan, nggak ada staff. Di sana semuanya sama ya. Iya. Semuanya di sana jadi sibat semuanya ya, luar biasa ya emang kegiatan itu. Oh ya, ada tim akbar yang ganteng-ganteng. Kayaknya dong. Oh ya. Ini aku. Iya. Dan tidak lupa juga teman-teman PMR, Madya dan Wira yang telah membantu terutama di penanaman di hutan kota. Ya, prosesi acara dari karnaval, dari apa? Parade, terus Sesi kentongan yang bawa ini terus pengiring paling depan itu marching band dari SMK Negeri 1 Kuring. Sangat luar biasa. Sebenarnya bicara masalah apa namanya acara kegiatan kota, saya jadi ingat kemarin tragedi Mari-Mari. Kejadian apa itu? Kayaknya udah diceritakan lah ya. Kasian Mbak Firman nanti, dia yang bingung soalnya. Di Mari-Mari belum. Apa yang mau jadi jadi? Jadi kalian Sehingga peserta, jadi mungkin kalau nggak diangkut bisa kehilangan peserta puluhan ya. coba bisa diceritakan Mbak, kejadian apa itu sekalian? Ini kayaknya kemarin pengasuh paling banyak ya. Ada ya. Oh, yang anak asuhnya ketinggalan. Ya gimana cerita administrasi? Administrasi. Jadi sebenarnya saya dari seksi administrasi tapi merangkap
nggak tahu apa ya. Karena asuhnya banyak banget itu ya. Ada observer dari KSR, ada yang LO, kemudian ada anak-anak PMR juga yang ikut serta dalam parade waktu itu. Nah, kebetulan untuk parade itu kan karena banyak sekali, karena yang ikut dari PMR itu ratusan juga, dan dari tingkat madya dan juga pira sebagai pembawa bendera pun itu semuanya dari strukturnya PMR gitu. Nah, ketika sudah berjalan di alun-alun Kebumen gitu ya, padahal stafnya kan ada di stadion nih. Nah, otomatis semuanya kumpulnya di stadion, titik kumpulnya. Dan sepeda motor mereka itu semuanya di stadion. Gitu. Nah, setelah sampai di alun-alun, bingung nih. Mereka mau baliknya gimana gitu. Nah, terus waktu itu karena ada mobilisasi juga dari alun-alun ke Kaliratu, saya booking nih bisnya. Pak, bisa nggak nganter sebentar dulu, ini pasukan saya ke stadion. Maaf Mbak, trayek kita bukan ke sana. Trayek gitu. Cuma sebentar Pak, karena sepeda motor mereka di sana semuanya, dan di sini ada puluhan gitu kan. Maaf Mbak, nggak bisa. Tadi pasukan kita yang pakai seragam putih-putih. Seragam putih-putih siapa? Itu saya juga bingung. Ternyata observernya. Dan karena observernya itu juga nggak tanggap, semuanya nunggu. Akhirnya bisnya nunggu nggak masuk si tim observernya. Bisnya pulang, sehingga yang observernya pun terlantar di sana. Kita pulangnya ke Kaliratu pakai apa ya Mbak? Nah, akhirnya tim transportasi juga nih yang tak oprek-oprek ini. Iya itu nyampe malam itu. Jadi ini udah akhirnya sampai larut malam, dan LO pun juga sama. LO pun di sana, Mbak, kita mau dijemput jam berapa gitu, karena ternyata di sana sudah ada yang di-PC-kan gitu. Jadi ada beberapa kompi yang terlantar gitu ya, dari tim LO, kemudian PMR dan juga tim observer. Tapi kemudian ada penolongnya juga nih. Nah, membawa superhero memang. Maksudnya kan terpaksa aja. Ambulan berisikan konsumsi. Ada sebagian yang Demi makan malam. Karena yang penting apa Ini masalah namanya? konsumsi itu. Iya. Konsumsi di drop di hutan kota, anak-anaknya itu Di jalan alun-alun. di alun-alun. Lalu apakah makannya bisa jalan sendiri kalian lalu? Akhirnya lah kita bisa konsumsi, Iya. ada ambulan, ada apapun bawa konsumsi ke alun-alun. jadi memang kondisinya luar biasa itu ya. Multifungsi semua. Multifungsi. Yang penting semuanya berjalan. Dan itu mungkin jadi satu apresiasi juga untuk Kebumen, kok bisa di satu waktu ada event di 4 tempat yang berbeda, di Kaliratu iya, di Padang Kuning iya, di hutan kota iya, dan di Pendopo. Mudah-mudahan juga alun-alun itu luar biasa sekali. Orang yang bisa membelah jadi berapapun. Oh tenang saja, karena kena musibah kan kita jadi belajar dengan boboiboy. Hasilnya amuba. Ya mungkin lebih pada teman-teman ini tuh saling backup gitu ya Mbak. Ya, jadi nggak harus kalau konsumsi itu otomatis konsumsi atau transportasi harus saja transportasi kayak tadi. Mungkin kalau kita ngomongin ya yang terlantar itu sebenarnya malah orang-orang Kebumennya gitu kan. Nggak punya tempat tinggal ya, tempat tinggal. Jadi mungkin gara-garanya mereka merasa punya rumah sendiri, jadi mungkin itu kan orang Patio nggak teknik gitu kan. Coba observer orang Kebumen, PMR orang Kebumen. Saya nggak punya tenda, nggak punya homestay ini. Saya nggak punya tenda ini sampai sekarang. Kan punya atap. Mending nggak punya dari awal daripada punya terus hilang. Walaupun akhirnya ini dari Saltar udah kasih yang baru ya. Oh ya, coba ceritakan shelter. Ini belum selesai nih, administrasi belum selesai. Ada lagi keluh kesahnya Bang di Administrasinya nih, kesekretariatannya nih. Nah, terus administrasi itu kan dari orangnya ya. Jadi kemarin juga ada teman juga yang sebenarnya kamu itu administrasi apa SDM gitu. Nggak nyambung, nggak ada nyambungnya administrasi dengan SDM gitu kan. Terus ya nggak masalah lah, jadi seksi acara juga kesana. Ini seksi acaranya. Nah itu makanya diurusin gitu ya, karena tadi saling backup itu. Terus dari administrasi sendiri itu sudah mulai dari bulan
Juli juga terkait surat menyurat itu yang kemarin disampaikan sama Pak Nusilun. Sekretariat itu kerjanya paling awal, yang paling akhir kerjanya itu adalah keamanan gitu ya. Tapi ternyata salah ya administrasi ya. Ternyata yang kemarin administrasi juga belum selesai ya. Hari ini belum selesai nih, itu masih numpuk. Nah itu jadi dari administrasi kemudian di hari H itu saking riuhnya juga itu juga karena kita ya mungkin di rumah sendiri gitu ya, banyak panitia yang atributnya nih apa ketinggalan gitu ya, jadi terimanya juga paling akhir, kan udah selesai itu baru terima ID card. Iya betul. Iya benar. Iya benar. Iya, bahkan kadang-kadang kan dapat topi juga paling akhir ya selesai karena lah kepanasnya kemarin dapat topinya Jadi acara selesai itu hari Jumat, Minggu baru dapat ID card. Punyamu Minggu ya? Iya Minggu. Senin. Karena sebenarnya kayak gini, fungsi topi dan dia itu bukan digunakan saat itu, tapi sebagai kenang-kenangan. Iya, luar biasa. Kalau dipakai Souvenir hari ya. souvenir peserta yang hilang topinya malah ternyata. oke Iya. ya berarti Terus itu juga mungkin bonus juga buat teman-teman, ada namanya gimmick. Ya gitu. Nah, Gimmick itu kita dapat, saya yang di logistik itu dapat nama dari PMI Pusat. Jadi bingung kan? Ini barang apa ini paketan? Ada topi sendiri, ada sabun, ada topi dan sabun ini campur-campur kan. Terus akhirnya udah itu namanya gimmick aja. Yang logistik di pusat kayak gitu. Akhirnya gimmick. Nah itu namanya langsung menyebar. Gimmick ini apa? namanya odol sabun sama topi ya. Iya. Gimmicknya berarti karena ini. Iya. Dikira sandiwara kan ya gimmick ya. Oh, yang Semua maksudnya orang banyak. iya tanya tanda tangan itu cuma spidol. Odol sikat gigi, sabun dan topi. Oh. Itulah gimmick ya gimmick. Yang nggak tahu kan dikira apa iki. Jadi munculnya bahasa dari Logistik. Dari logistik. Saya aja yang dari logistik aja bingung. Kok kenapa gimmick? Aku kira apa ini jadi gimmick bahasa ternyata topi yang gitu. Ternyata topi, odol, sabun sama sikat. Itu adalah bingkisan. Iya, iya bingkisan. Itu kosakata baru ya, tolong pusat bahasa dicatat. Tapi ada bahasa baru loh. Bahasa apa? Bahasa Inggrisnya. Kata baru yang ada di mengambil merchandise. Ada yang nanya merchandise. Iya, iya merchandise betul. Jadi ada kaos dan lain sebagainya itu ada yang nyebutin merchandise juga. Jadi kayak saya pas lagi di logistik tuh bingung. Ini minta merchandise, ada yang minta gimmick, jadi endi gitu. Padahal barangnya sama. Ya itulah huru-haranya di kemarin sana. Ya. Gimana Bang dari akomodasi DU-nya tuh melibatkan puluhan ribuan peserta gitu terbackup sampai ya gimana tuh ngatur manajernya DU-nya gitu. Jadi sebenarnya gini, akomodasi dan konsumsi Mbak. Tapi kalau ngomongin DU itu terkait dengan konsumsinya ya Mbak. Nah akomodasinya itu terkait dengan perlengkapannya. Kalau konsumsinya ngomongin DU, bukannya ya Allah, alhamdulillah banget rezeki gitu kan. Dengan ribuan, kalau yang terdaftar itu kita dapat info nih dari admin itu ya, cuma 800 gitu ya. Nyatanya saya itu ngatur, 500 kayak gitu. Ternyata itu hanya peserta utama saja. Ternyata di seat yang berbeda ada namanya peserta peninjau, ada peserta tamu, ada peserta undangan. Yang total semuanya itu ada 2.237 Itu belum termasuk yang rombongan liar ya. belum tambah panitia. Untungnya saya itu pesen di hutan kotanya overload, jadi saya tidak kelaparan. Tenang, enggak, jangan bahagia. Itu jenengan itu enggak overload Mas. Jadi segitu dan itu kita tambah lagi 2 kali lipatnya dari pesanan Anda di hutan kota. Jadi alhamdulillahnya selesai gitu ya. Untuk itu untuk upacara pembukaan. Kalau di DU-nya kan kita ngomong oke 1.500 beras gitu ya. Sampai ini teman-teman DU, rumah aku kan masak rampung-rampung ya kayak gitu kan. Habis selesai gitu kan. Loh, kok kurang? Ini loh, kok kurang? Oh, saya bilang di laporan itu cuma 800 porsi ya Mbak. Saya itu udah bikin 1.500 porsi. Iya. Masih kurang kayak gitu kan. Oh, lah itu terus sampai
apa kita salah ngitung ya, padahal kan udah jelas gitu kan, misalnya sampai itu ya begitulah. Terus mungkin ada kemarin miskom juga kan, jadi yang rencana awal kita sehari 3 kali, akhirnya yang dari kita, dari yang kan ada 2 DO ya, DO yang dari provinsi sama Kebumen hanya backup di pagi sama siang. Yang malamnya itu kan yang free itu ya, nah kan ada miskom ya, ada sedikit drama tapi alhamdulillah terselesaikan kayak gitu. Drama Korea kayak gitu. Karena kalau masuk grup yang itu luar biasa. Drama Korea jadinya alhamdulillah kebiasaan dari boboiboy, jadi nek kono masalah kayak kita menjadi api, jadi air kayak gitu kan, sudah transportasinya itu terus jadi boboiboy bersatu kayak gitu lah. Penguasa 4 elemen. Penguasa 4 elemen. Avatar. Kayak gitu. Kemudian kalau ngomongin DU-nya, belum lagi konsumsi. Kalau seksi acara tuh minta, alhamdulillah banget. Kayak gitu. Dengar di seksi acara kan bukan hanya satu tempat ya guys. Itu ada yang di Jeladri, ada yang di Klerong, ada yang di mana. Itu kan konsumsi minta segini. Mending kalau 10-20 ya. Ketan gitu kan. 50.000, 50 bungkus, 50 pack kayak gitu. Ada yang sampai 100, ada apa itu. Sampai itu hutan kota 400 ya. Itu untuk panitia netok. Belum dari pesertanya kan ribuan itu, kita juga harus nyiapin itu. Ya alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillahnya juga kita punya teman-teman sibat. Jadi teman-teman sibat yang tidak masuk di dalam panitiaan atau tidak masuk di dalam kontingen itu kita bekerja sama dengan mereka gitu kan. Ya jadi misalnya ada yang di daerah Jeladri dari sini sana kan lumayan jauh ya, hampir 1 jam ya dari Kebumen sampai desa Jeladri itu. Akhirnya kita kontak nih teman-teman sibat sana, tolong dong di backup, tolong buatin nih segini. Nah itu nanti teman-teman Jeladri yang buatin di situ. Terus yang di Jogosimo, di Klirong, nah itu kita koordinasinya dengan situ. Itu membantu sekali nih teman-teman sibat ya. Jadi sibatnya itu semuanya, bukan hanya yang terdaftar sebagai panitia atau peserta. Jadi yang tidak terdaftar pun di sana kita dilibatkan berkontribusi sebagai konsumsi juga. Terus kadang-kadang untuk konsumsi itu di DO juga dengan masyarakat itu di sana sekitar, kemudian dari warung-warung sekitar itu kita minta bantuannya. Jadi kita itu jadi kayak ngerasanya kayak juragan anyaran gitu loh. Telepon. Iya, mendadak jadi juragan ya. Saya jadi juragan anyaran. Pak, tolong dikirim segini ton, segini kerdus, segini ini kayak gitu kan semua perlengkapan DU. Oh iya Mbak, ya kirim ya Pak. Ya udah. Pokoknya jadi siap langsung itu pokoknya masyarakat sekitaran sana pun membantu sekali. Jadi ngomongin avatarnya tadi itu ternyata karena bantuan sama semua pihak itu terkait dengan konsumsinya ya. Kemudian ada akomodasi itu penyediaan kalau di lapangan itu mungkin ada teman-teman shelter ya sama teman-teman bos. Nah itu kan tim peninjau itu kan butuh homestay juga ya. Iya. Kemudian ada, nah kita makanya saya bilang kalau yang lainnya mulai dari September, saya mulai bulan Juli Mbak. Kenapa? Kita sudah survei lokasi, kemudian kita koordinasi dengan Pemdes. Jadi terima kasih sekali kepada Pemdes Jogosimo, Pemdes Karanggadung dan Tegarno. Karena kita minta bantuan kepada Pemdes itu, Pak mohon bantuannya dicarikan rumah untuk homestay. Jadi beliau-beliau itu yang nanti berkoordinasi dengan masyarakat kayak gitu untuk homestay. Kemarin kita pas awal homestay ada yang pertanyaannya, ada yang sebagian bilang ini, apa sih Mbak? Kesel-kesel temen boleh di omah survei, Mbak wis dikoneng hotel baik. Ada beberapa masyarakat menyatakan gitu. Kemudian kita bilang, lah Pak, kalau di hotel ya kami bisa, maksudnya hotel yang sekitaran sana gitu kan. Tapi kan apa untuk masyarakat nanti dapatnya apa kan kayak gitu. Jadi kan ini kan daripada uang itu kan kalau di hotel-hotel besar kan hanya beberapa orang nih yang dapat keuntungannya. Tapi kalau homestay itu kita kemarin sampai 38 rumah. Hampir 38 yang kita survei sekitar 45 rumah, yang kita ACC itu 38 rumah. 38 rumah kali ya kan perharinya berapa. Nah, jadi ya mereka punya dapat gitulah untuk dampak positifnya dengan kegiatan ini gitu.
Dan kita waktu ngasih ke sana ya udah mereka yaudah ya Mbak terima kasih juga gitu kan. Walaupun kita di sini ya hanya membantu menyalurkan saja gitu. Jadi dan ya terima kasih kepada Pemdes karena gini Mbak, keluh kesahnya ya ngomongin aja ya. Ngomongin Kayaknya sedih banget ya akomodasi ya. Mas Tisu, Mas tolong Mas. Karena kan peserta datangnya itu kan tidak di pagi hari ya, dengan waktu yang bersamaan gitu ya. Ada yang datang jam 12 malam, tiba-tiba telepon, Mas ini kita harus sampai di mana? Kita harus nyariin ya. Ada yang ke Blaso ya. Ke Blaso itu bahasa mana? Ada yang tersesat juga. Jadi kadang-kadang kita menelpon, Pak minta tolong Pak gini-gini. Makanya terima kasih dengan Pemdes itu kan. Jadi kita kan panitia akomodasi cuma 3 orang ya Mbak. Luar biasa ya. Cuma 3 orang. Itu untuk 39 kontingen, 39 rumah gitu. Nah makanya dibantu itu dengan Bapak Ibu itu koordinator. Jadi ada yang lucu kejadian itu sama. Itu ada karena kita salah nyebut haragannya hurufnya M sama N ya, nama ibu itu. Nah salah satu kontingen tuh di rumah ibu itu dia tuh muter sedesa nggak ketemu itu kan, muter padahal rumahnya bolak-balik di situ. Itu kejadian lucu di rumah itu. Akhirnya ada Pemdes itu lewat, Mas masyarakat bilang Pak itu tolongin dong, kayaknya ada yang peserta itu bingung nyariin. Terus ditanya, Pak ini mana, kan kita kan pakai aplikasi itu Mbak. Jadi kan silahkan lihat ini ada titik koordinatnya, ada fotonya gitu kan. Kalau nggak salah Bu Mina sama Bu Nina gitu. Kita nulisnya Bu Nina apa siapa kayak gitu. Saya agak kelupaan. Rumah ini nggak ada Pak, di desa ini nggak ada rumah itu gitu. Coba lihat fotonya. Ini Mas fotonya kan, dicek fotonya. Ya itu Pak, rumahnya depan rumah, jadi udah di depan rumahnya. Jadi itu orangnya itu udah bolak-balik sampai 3 atau 4 kali itu lewati rumah itu. Jadi koordinatnya dekat sini, tapi kan tanya penduduk rumah Bu ini nggak ada. Nanyanya nama rumah ibunya itu. Ternyata kita kesalahan kita salah nginput nulis huruf kayak gitu, 1 huruf gitu. Itu kejadiannya sama. Terus ya udah tengah malam. Jadi karena mulai tanggal 22 sampai tanggal 23 malam itu alhamdulillah, kalau tadi ada enak tidur, menyatakan tidur nyenyak itu ya, kita cuma akomodasi 26 jam gitu kan, melek gitu. Karena HP juga tidak akan pernah berhenti dari sini tinggal dan zaman nggak lepas kayak gitu. Dan itu juga tadi komunikasinya juga sama teman-teman transport juga, kita minta bantuan juga ya. Transportasi kan yang bertugas jemput ya Pak. Iya, jemput tengah malam baru kita telepon, Mbak lah ini homestay ngendi. Nah kayak gitu. Jadi kita minta bantuan teman-teman transportasi juga, ini Pak cariin ya, tolong diantarin sekalian. Nah kayak gitu. Jadinya kita juga terima kasih juga dengan tim transportasi juga gitu kan, membantu kita gitu. Koleknya sangat bagus ya. Iya. Kayak call center ya. Iya, call center. Jadi HP-nya itu sudah seperti call center. Iya betul. Melebihi call center. Jadi ada 1 menit aja HP tidak bunyi, kita heran. Tumben HP saya sepi. Ternyata mati. Iya. Katanya HP. Iya. Jadi aja yang mati. Jadi ya. Ini kan saya heran. Itu hari H ya? Pas hari H ya. Hari H yang bawa itu mati. HP saya mati titik gitu. Alhamdulillah HP ku mati gitu kan. Baru mana yang lainnya pada komplain banget. Terus saya nyari pinjaman HP ku. Pinjam HP-nya dia. Tolong kalau ada apa-apa hubungi Mbak Ulfah ya kayak gitu. Saya keset di grup ya, di grup kita internal gitu. Ada apa-apa hubungi, padahal hari H mau pembukaan itu. HP saya mati gitu kan, karena gara-garanya cari charger saya hilang. Pernah tuh HP aku itu bunyi 4 kali itu belum ada semenit. Beneran? Jebret. Ternyata teleponnya dia semua. Keren banget ya. Iya. Terus yang ada lucu lagi gini. Sehari sebelum hari H, saya baru survei ini kan, nyari homestay lagi masih. Padahal di hari H itu masih ada kekurangan homestay lagi dong. Kita nyari lagi gitu. Terus saya tuh heran gini, kok tumben ya HP saya sepi gitu kan. Ternyata apa guys? Kuota saya habis. Sampai mati kuota habis. Iya, HP saya hidup. Tapi kok HP kok ini para muni ya kayak gitu kan. Ya udah para muni ya. Terus saya heran. Terus kok nggak bunyi ya. Terus coba kamu nelpon ke saya. Nggak ada Mbak, kok nggak bisa? Loh, HP saya hidup loh. Pas tak cek
coba cek deh kuota. Ternyata kuotanya habis. Ya Allah, alhamdulillah nikmat banget ya rasanya. Akhirnya kita bikin kota, begitu kuota hidup kembali lagi call center. Berarti istirahat cuma beberapa menit ya? Iya. Itulah hari H itu mau ngomong masalah HP saya cas di OPJ itu Iya. di Ruko Kaliratu. Mm-mm. Setelah itu ternyata hidup nyaman. Kalau HP-nya tertinggal. Iya, tapi kayaknya kemungkinan semua ya, semua koordinator itu HP tidak pernah lepas. Dan Iya, mesti benar. moni. Dan mesti moni. Ya itu saya terlepas kalau saya cas. Saya lupa naruhnya di mana. Oh hidup saya nyaman sekali. Merasa berdosa enggak? Berarti apapun masalah Anda, matikan HP. Jangan dong, jangan. Nanti bebeknya yang Jadi bingung. itu persaingan dengan pegadaian. Iya. Menyelesaikan masalah Dengan masalah. matikan HP. Oke, luar biasa ya. Sih, ada yang jauh lebih capek. Bangun tenda, bangun rumah. Luar biasa. ya. Iya, lagi. Yang awalnya semak belutan, ya itu kan Sulap. iya disulap jadi lapangan yang lebar. Iya, jadi lapangan perkemahan ya. Iya, iya disulap tundrim orang awalnya itu di situ ada Ya kan? iya, Hutan-hutan. hutan-hutan, pohonnya banyak banget. Nah, itu kayaknya. Kita dengerin hutan-hutan. Itu luar biasa ya. Itu 5 Power Rangers suruh itu nggak sanggup ya. Kayaknya banyak avatar gitu. Kalau masalah hutan kota banyak tertukar dikiranya taman kota. Oh iya, Oh, betul iya. ya. Ah, iya, iya. Tapi Kan para awal-awal itu teman pejabat-pejabat itu kota. taman kota pada larinya ke sana kok tapi ini sepi nggak ada bendera dan tanda-tanda PMI. Ternyata orang Kebumen banyak yang belum tahu Ada hutan hutan kota kota. di mana. Adanya kegiatan sipat. Jadi Jadi tahu tahu. ada hutan Tapi kota. kemarin itu banyak mengira ketika saya update status itu dikiranya Pak Yusuf Kala itu bukan di Kebumen loh. Oh ya? Karena situasinya itu mereka pada nggak tahu hutan kota itu di mana, situasinya di tengah hutan kota itu seperti apa itu banyak yang belum tahu. Bahkan teman-teman relawan PMI yang orang Kebumen nggak tahu itu hutan kotanya. Berarti gara-gara Sibat jadi publikasi kota ya. Tapi kembali lagi nih. Yang hutan beneran ini. Jadi hutan Kayaknya dari hutan beneran jadi lapangan. Yang tadinya rimba, Hutan rimba. jadi kota. Jadi kota gitu. Ya, coba ceritakan. Gimana nih dari koordinator shelter Mulinggar ya? Ya kan? Tidak bisa berkata-kata dia rupanya. Ya, ya dari kita kan terima kasih ke tim shelter yang sudah berusaha keras untuk membuka hutan tadi ya. Ya, yang tadinya Babat alas. Babat alas itu kita mulai pangkas-pangkas itu dari Oke. tanggal 2 Terus 2 September ya. Iya, 2 September itu kan sebelumnya kita udah survei Iya, iya. bersama akomodasi ya survei. Terus untuk Babat alasnya itu mulai tanggal 2. Kayaknya sedih banget ini ceritanya. Bapak tolong isi bawah sini. Oh, iya, siap. Iya, dengan segala drama ya. Terima kasih kepada tim BPUPR yang sudah membantu mengirimkan alat beratnya. Kita sebutnya dengan apa? Si pintar ya, Mbak? Iya, karena kalau Si pintar ya, yang kajinya banyak gunungan jadi Jadi raja. rata kan kalau yang lain menyebutnya bego, tapi kalau kita menyebutnya si pintar. Pintar. Dengan alat berat si pintar itu Ya, ya. sehingga kita sangat terbantu sehingga lapangannya terbuka dan rata ya. Heeh. Terus kepada PLN juga sudah membantu kita dalam penerangan. Wih. Terima kasih. Terima kasih luar biasa ya. PLN, DPUPR ya. Terus Iya. Terus iya sudah PU itu. Iya. Dari ini mungkin ya Mbak, dari siapa pengelola Pandan Kuning Iya. sama siapa? Kaliratu ya, Edi ya. Kaliratu pengelola. Sudah banyak dibantu. Oh sama PND Joko Simo Oh, ya. iya. Tadi mau bilang. Oh iya, ini khusus yang untuk shelternya ya. BPBD mungkin ya. Oh, BPBD juga sudah BPBD, Dinsos,
Iya ya. Iya. Kayaknya kita memang banyak banget kalau disebutin listnya tuh banyak banget instansi yang itu terlibat. Jadi bisa dibilang semua instansi di Kebumen itu berpartisipasi untuk musibah ini. Cuma ya yang baru bisa kita sebutkan tadi. Saya tak lupa di acara itu bagian umum sangat luar biasa. Bagian apa ini? Sponsor itu untuk yang mensponsori Tratek apa ya istilahnya? Kursinya yang tadinya ada panggung dibongkar, terus jadinya hanya ada mimbar. Tadinya mau mimbar kita punya PMI, tapi diminta punya Pemda saja yang di Pendopo. Ditambah lagi sore hari minta kentongan yang besar, dan yang hebatnya lagi bikin semalam 150 kentongan. Jadi kalau di cerita itu kan ada Bandung Bondowoso itu kan satu malam 1000 candi. Kalau di Temusibat ini dalam satu malam ada 100 kentongan, ada 150 terbang. 150 kentongan, 100 terbang, kemudian ada banner ribuan banner dalam satu malam nih kan ada ribuan banner, ada ribuan tongkat untuk bawa banner, ya kan? Jadi semuanya serba satu malam. Ketambahan 250 figuran. 250 figuran dalam satu malam, pokoknya semuanya serba satu malam. Kayaknya lebih tepatnya Aneh lagi. ini Itu ada ya. 18 meter. Mau taruh di mana malam-malam? Oh ya, masih ada satu PR. Bener panjang banget. Dikerjain satu orang. 18 meter, bro. Kali tingginya berapa itu? 3 meter ada 3 meter. 3 meter. Taruh di mana? Akhirnya Di hutan kota. Akhirnya ini kita dibantu sama tim Perkap, tim Akbaras, terus sama tim acara. Akhirnya ya selesai. 3 jam apa ya Pak Mala ya? Iya. pokoknya semuanya serba. Oh ya itu juga ada yang perkapnya itu kan dalam waktu berapa menit harus ada blower, ada ini, dan hitungannya nggak hari ya, berapa menit gitu ya. Betul. Kekuatannya hanya di HP. Oh iya, kekuatannya jadi kita merasa sebagai juragan baru gitu kan. Pokoknya tolong bikin semuanya ada di Oh HP. iya, ini saya minta maaf kepada bagian umum dan sekretariat karena kita tidak tahu, tidak ada peramal, Mbak Rara nggak ada. Iya, Kita tahunya tiba-tiba nggak hujan. hujan. Absensinya. Persiapan itu nggak ada hujan ya? Iya. Sekali. Kenapa kalau pembukaan hujan itu? Ini gara-gara ini tankinya nggak datang-datang. Jadi tanki alam. Gara-gara bos nggak mau mendatangkan ini, jadinya Allah tuh berbaik hati ya dengan memberikan hujannya Hujan cukup deras. langsung. karena sebenarnya karena nggak ada Mbak Rara ya di sini. Jadi kapan sama tikus bisa kirim tanki nanti siapa udah paksa sendiri gitu sebenarnya. Berkaitan dengan shelter ya, itu yang saya ceritakan ya. Jadi H-1 itu kontingen itu sudah mendirikan 2 tenda, sudah disapu, sudah dipel ya. Kita datang ke sana, tendanya sudah nggak ada, sudah berdiri tenda yang lebih bagus, nggak tahu dari tempat mana. Itu ya di tragedi itu gimana Mbak Lydia itu bisa diceritakan. Tetapi itu saja dari tim shelter luar biasa langsung Sakit ya. sasut nyari solusi. Oke, untuk Kebumen nanti tidak di sini, nah, langsung beres, nggak ada masalah. Cuman apa ya, yang kita udah nyata. Iya, tapi Bisa loh Mas itu pindah tenda kapling sangat dari tim sana tenda itu. iya, provinsi A tadinya di sini kok bisa jadi di sini itu loh. Ada yang lucu lagi sendiri. Ada yang lucu lagi dari shelter. Tenda peton sing dawane 12 meter ini dijunjung. Aku punya videonya ya. Junjung itu yakin. Tak Hamin 1 itu ya. Hamin 1 kita itu. Oh, yang dapur unsur Dinda. Iya. Junjung 3 Dari tenda ya. depan ke ujung belakang. Iya. Tolong Pak Pusat dengarkan keluhannya. Dari katanya yang tempat kecil sampai ke tempat terbuka. Luar biasa emang. Kalau instalasi sudah terinstalasi rapi di situ, ini khusus untuk dapur umum siap, udah instalasi
tiba-tiba itu ngapain digotong ternyata nggak punya pindah. Iya betul, emang shelter luar biasa. Memang kan. Pokoknya lucu-lucuan kayak gitu. Bahkan ada kejadian lucu juga itu kan yang awalnya itu kalau ini kan tinggi banget ya. Tinggi banget sekarang jadi jalan jadi bisa buat lewat truk itu kan. Jelegugan. Malah karena kita bilangnya jelegugan apa jedongan kayak gitu ya. Malah hari ini aku update lihat yang di Kaliratu itu jadi tempat ini apa kunjungan buat TK-TK Akhirnya. iya. Dan kemarin pun Hamin 1 itu pas siangnya ada acara dari Dimpaudi atau apa itu di sana. Jadi sebelum kita menggunakan udah rata semua, udah rapi, dipakai sama yang lain. Emang yang kementerian. Iya betul. Kita lucu lagi. PMI emang siap bantu lah. Tim penanaman ini lebih lucu dan konyol lagi. Itu kita titik koordinat di Pemalang, itu di tengah sawah, saya dengan Mas Yehes. Terus yang kedua, titik pengambilan mangrove itu di tengah laut. Kayaknya kalian tuh harus ambil dari lalu ya. Yang ngirim GPS itu mungkin lagi berlayar. Bukan itu Mas, karena emang ada yang menyumbangkan rumput laut. Terus yang ketiga ini Mas siapa? Yang kejagoan? Mas Koko, Mas Koko dan Slam itu kan ngambil di Ungaran, ngambil bibit di Ungaran. Kata orang di sana, kan titiknya sudah di titik, tapi truknya pakai truk punya PMI pusat. Nah bilangnya, Pak, kalau truknya itu nggak bisa sampai atas, tapi kurang lebihnya agak jauh. Agak jauhnya orang gunung. Ngono ya. Oke lanjut. Sempat ada overhead segala macam. Udah skip kayak Baligar coba mau mengucapkan terima kasih bagi pihak yang terlibat di tim shelter boleh. Saya sebagai koordinator menyampaikan banyak terima kasih ke tim shelter berjumlah berapa ya? Yang 19 orang tapi akhirnya mengikis menjadi Coba sebutin 17 orang. Karena saya bukan kamu sebagai koordinator. Sebutin satu-satu. 2 menit kok. Nggak sampai 2 menit. Nggak sampai 2 menit 18. Satu, karena sebelumnya saya itu kan belum udah lama tidak di lapangan ya. Terus Kayaknya anggota-anggota timnya yang apal aku deh. Aku juga. terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tim shelter. Terima kasih. Di sana. Ada tim yang nggak luar biasa juga ada. Enggak luar biasa. Oh ya, ini minum dulu. Minumnya dari sponsor. Dia mau dilanjutkan tim yang nggak luar biasa, dia mau nyebut kontingen kayaknya. Enggak. Ya kita bilang tim mana yang mau disebut. Kok kenapa ini jadi nggak luar biasa gitu? Enggak kalah luar biasa. Ini harus diklarifikasi ya. Luar biasa. Nih, tim shelter. Bayang-bayang ya. Minum dulu lah. Makanya ini minum dulu. Jangan lupa air mineral Club, rasanya segar. Kita ini. Ini Masuk gak sih? ini masuk sponsor ini. Ini sponsori paling banyak di hutan kota ini. Enggak, sebenarnya kita tuh sponsornya banyak. Cuma sisa produknya ini doang. Cuma dipacol. Soalnya kalau enggak mau copot tadinya enggak Ya, banyak. ini coba. Sponsor. Benar. Karena itu konsentrasi. Udah, ada tim yang enggak kalah luar biasa, guys. Tim shelter. Hey! Coba kenalan dulu coba. Siapa ya, Mbak? Sebenarnya tim bos itu masuk SK nggak sih? Habis ini ada apa nih? Balingan sama Mbak Simon tolong tukar posisi aja. Ampun, Bentar. agak susah kalau misalnya KBB, ini tim apa? tim bos. Tim apa? Tim apa? Tim bos. Kalau udah bisa dipastikan, lanjut. Ada yang enggak kalah luar biasa. Oke, tim bos.
pasukan 74I. Second for one. saya jadi kepengen ketawa loh dari tadi. Kita dari awal saya dapat TA-nya besok Timus bisa ikut nggak ya? Bisa. Kenapa sekarang saya tidak disebut? Oke, mungkin ini gimana persiapanmu dari Juli sampai Oktober ini mungkin masih ngangkut-ngangkut kloset gitu, sampai mendirikan kloset tuh berapa puluh gitu, sampai instalasi jaringan air gitu ya, bukan aliran air sampai jaringan air kan, jalannya air gitu kan. Nah gimana coba kalau kesahmu sampai di Sibat kemarin? Jalannya air lewat tol kali ya. Nanti di sini saya akan sedikit membahas di mana air mengalir sampai jauh. Percika. Oh, please. Terima kasih ya. Ya, nggak masuk sponsor ya. Saya selaku tim bos, koordinator tim bos ya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah membantu menyukseskan kegiatan Ragab Sibat, juga yang sudah terlibat membantu secara langsung ke tim bos. Juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih khususnya kepada tim bos yang sudah sangat luar biasa, yang rela mereka meninggalkan rumah berhari-hari sampai nggak tidur, sampai pada kayak coro ya. Mungkin dia belum tahu Tidur sebenarnya tidur tapi di kamar mandi. orang banget kamar mandi. Ini luar biasa ya, kami kalau permasalahan persiapan ya yang kan benar-benar terhitung itu ya di tanggal 4 September. Tanggal 4 September itu kita sudah mulai nyicip bikin bronjong gitu ya. Bronjong itu apa sih bronjong? Bronjong itu kayak pagaran yang untuk Banyak kita bronjong. Iya, saya tanya brondong soalnya. Ini beda bronjong sama bronjong. Bronjong itu jadi untuk pemagar septic tank. Oh, Ya mungkin yang belum tahu apa sih jaring bos ya apa gitu ya. Bos itu adalah bidang yang menangani kebutuhan airnya. Kalau kok bos gitu kan, bos itu bahasa Inggris sebenarnya ya, mantap angin lama ini cerot gitu kan ya. Bos itu water, sanitasi dan hygiene gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan berarti kan air, terus sanitasinya, MCK-nya, terus ada juga terkait untuk kebersihannya. Nah itu kalau denger sih kayak simpel ya, cuma bos ternyata di dalamnya itu merawut gitu ya, terlalu banyak gitu. sampai sekarang masih nih. Aduh. Ya kalau kita bahas ya yang dari pertama dari persiapan, kita mulai dari tanggal 4 kita sudah menerjunkan kayak kalau untuk tim di SK kita ada 14 gitu ya. Kalau di SK ada 14, 15 sama yang dari provinsi gitu kan. Tapi realitanya ya emang mereka bekerja gitu. Walaupun ada yang beberapa kali izin karena ada namanya orang kan punya kesibukan gitu ya, ada yang hal yang tidak bisa ditinggalkan, mereka tetap izin. Tapi kalau secara keseluruhan mereka semua adalah tim yang sangat luar biasa. Mereka adalah teman-teman yang sangat solid gitu ya di lapangan. Jadi mereka sudah mensampaikan urusan pribadinya. Mereka punya fokusnya. Ayo kita kerjasama gitu kan, kita bareng-bareng untuk menyukseskan kegiatan Ragab Sibat gitu. Luar biasa. Kita mulai dari tanggal 4, kalau kita yang benar-benar full di lapangan itu dari tanggal 4 sampai tanggal 29 September. Kalau Pak Musinun, iya, kalau kata Pak Musinun ini udah kayak kloset semua muka-mukanya kayak gitu katanya. Seven Boro. Kalau itu tim kita kasih nama tim bos 741 gitu. Apa itu? Melekat itu ya, itu sangat melekat itu ya. Artinya apa itu? Itu nggak ada artinya sih. Oh ya, sebagai informasi juga ya. Kalau yang lain mungkin tim lain dapatnya paling apa sih, gimmick, sikat gigi. Nah tim bos beda nih. Ya, dapat apa kemarin mungkin kayaknya barangnya gede-gede dan itu harganya juga mahal katanya ya. Gede-gede itu apa? Ini. Mas Jamal. Bukan. Apa dong? Kalau bahas itu agak kurang enak kayak gimana ya, soalnya yang dapat cuma tim bos. Nggak, berarti kita dari pusat harus kan berterima biasa. kasih sama Iya. PMI Pusat. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah membantu. Nah, kita juga saya ingin mengucapkan kepada instansi ya OPD yang sudah membantu luar biasanya. Yang pertama ada dari Disparbud sudah membantu nih, ada 6 unit toilet portable di mana kita nggak apa-apain, udah terima beres aja. Mereka yang mengerjakan semuanya ya, dari pembawaan Raya lagi ya. Raya aja dari
unit di Pandan Kuning, 2 unit di hutan kota tadi. Jadi hutan kota nggak rencana kita karena pembukaan cuma sebentar gitu kan, nggak Tapi perlu Pak lah. Yusuf Kala mintanya. Tiba-tiba ada kabar enggak, tolong kirim toilet 2 unit. Toilet dikirim. Nah, untung ada disparbud yang luar biasa. Cuma timnya was doang yang bisa pindah WC. Biasa ya, lebih Bandung Bondowoso ya, bisa pindah WC. Ya, saya bilang ini kok, Mbak tolong geser 2 unit toilet ke hutan kota. Kalau toiletku digeser-geser ya. Tapi kan sekarang sudah jamnya canggih ya dan Iya. itu dibantu oleh Dinas Pariwisata ya Disparbud itu digeser 2 unit di hutan kota jadi total 6 gitu kan. Luar biasa itu dan juga yang teman-teman Timus luar biasa membangun 30 unit 30 bilik toilet. Ini Bandung Bondowoso. Dan itu tidak 1 bulan penuh ya. Tidak, Cuma berapa minggu ya itu. 2 minggu aja nggak pun 2 minggu itu udah mulai dari pengerukan, perataan, masang teratai. Kita VIP, jadi toiletnya atapnya nggak pakai seng, nggak pakai apa terpal, nggak pakai apa. Kita langsung pasang teratai. Jadi bilik-bilik itu berada di dalam teratai. Walaupun kan hujan kemarin ya, untung kita pakai teratai. Ketika yang ngantri di depannya nggak takut kehujanan karena kan pakai teratai gitu kan. Cuma tim bos yang bisa bikin WC. Itu satunya Timus. Kalau yang lain pengen apa namanya kamar mandi ya kamar mandi. Kalau ini enggak, kamar mandinya yang datang. Betul. Nah ini tapi ada cerita yang menarik di kamar mandi di hutan kota. Itu kan ada kita menyediakan handuk untuk tangannya Pak Yusuf Kala. Selesai Pak Yusuf Kala pergi, Handuknya hilang. handuknya buat rebutan sampai digunting-gunting. Apa ya? Iya. Pada minta itu potongan-potongan apa namanya? Bekas handuknya. Bekas handuknya yang dipakai oleh Yusuf Kala itu. Luar biasa. Namanya Pak JK ya. Ngalap berkah. Kalah berkah ya Pak JK ya. Kalau buka nggak Dan yang paling berkah itu 2 anak PMR mula yang mendampingi Bapak Yusuf Kala. Oh. Luar biasa. Kenapa? Dari SD Dari mana itu? Negeri 1 Pejaguan. Apa Wayuan? Ya? Wayuan. Dua-duanya. Pejaguan. Anaknya Buatun. Namanya siapa? Iya. Mana ya? Terus ada apa itu? Kenapa berkahnya? Berkahnya itu bisa foto, yang lain pingin minta foto, dia itu nggak pingin foto malah difoto itu. Jadi satu frame. Yang lain Satu frame ya. Satu frame, yang lain disingkir-singkirkan pas pampres, dia diminta sama pas pampres foto bersama. bersama, Pak gitu. Yusuf Kala. Apresiasi kali ya. Sejarahnya loh, menunjukkan apa Iya, nah ya mungkin sedikit ya. Yang lain juga berkeluh kesah gitu ya. Ada keluh kesahnya juga saya ingin cerita. Ini keluh kesah tapi lucu ya, bikin sedih gitu kan ya. Ya selama kegiatan di sana ya selain persiapan yang luar biasa ya kayak pembangunan, instalasi dan lain-lain, drama seperti yang tim center ya dapur umumnya pindah, kita juga harus pindah karena di dapur umum itu kolaborasi antara center dengan host. Kalau center menyediakan untuk tendanya, kalau host itu menyediakan kebutuhan airnya. Kita sudah setting bagus banget, sudah dibikin drainase, udah kerannya dipasang instalasi. Tiba-tiba saya ditelepon dapur umumnya pindah. Ada apa Mbak? Tolong dipindah kayak gitu. Jadi saya udah pokoknya udah standnya kalem karena teman-teman udah capek banget ya tiba-tiba harus geser gitu kan. Untuk dramanya luar biasa banyak banget ya drama Korea di sana. Dari masalah toilet, terus dari septic tank, air, barang-barang yang pada tiba-tiba menghilang gitu ya. Yang tadinya kita rencana bikin septic tanknya ukurannya 2x2 aja udah cukup gitu kan ya. Kita gali, tapi kayaknya agak susah nih kalau gali segitu, agak lebarin dikit. Kita galinya 2x6. Tiba-tiba karena kontur namanya pasir gitu ya, kita galinya cuma segitu, melebar sendiri. Dari 2 ke 6 jadi 3x10. Belum keisi ya? Belum keisi ya? Belum, kita ini gimana kok jadi lebar banget? Otomatis kan namanya septic tank kan harus tertutup nih. Kita mikir lagi, ini gimana ya caranya? Ini gimana? Kita rapat lagi kan? Hanya untuk tutup septic tank kita harus rapat berdebat ya kan ya. Yang tadinya ya saya heran, kok ini bisa ya tiba-tiba meluas.
emang luar biasa. Kita nggak perlu gali, itu udah runtuh sendiri. Pasir soalnya di Iya sana pasir. ya. Nah itu kan untung kita sudah sedia tadi yang saya. Jangan-jangan itu ada pasukan Bandung Bondowoso di dalam. Oh iya, membantu ya. Bantu mempercepat. Karena mungkin kayak gini, kalau cuma 2x3 kayaknya nggak cukup, Iya, gitu iya, kan iya. dengan ribuan orang gitu kayaknya dibantu ya. Iya, karena orang-orangnya di dalam tim cuma belasan orang. Jadi dibantu aja langsung Iya. biar langsung. Nah ya karena itu terus kita menjadi merubah konsep gitu ya. Yang awalnya aliran dari septic tank sendiri, aliran dari kloset sendiri, aliran bekas air mandi sendiri. Karena sudah terlanjur tiba-tiba melebar, kita jadi satu. Karena kita anggap itu sangat cukup dan alhamdulillah itu cukup ya. Itu drama yang pertama. Ada drama apa lagi? Di dalam bilik toilet ember hilang. Gimana orang mau ini? Ya namanya ember di toilet itu kan sangat penting ya. Ya ada air, ada gayung, embernya nggak ada. Yang masuk laporan, Mbak, kok nggak ada embernya? Terus dicek lagi. Itu ada embernya kecil. Nah, saya di hutan kota. 8 Itu ember. Iya. Punya saya tenda hilang. Paling-palingnya. Itu hal yang wajar ya. Itu aja ada banyak yang hilang ya. Ember hilang. Pertama Tenda kali tidak sendiri punya kebumen. ember hilang gitu ya. Setelah saya cek, enggak hilang, paling ada yang bawa. Beneran. Tiba-tiba saya tuh ibu-ibu nenteng cucian pakai ember. Oh ternyata udah nggak hilang gitu, aman ya. Nanti kembali lagi walaupun di akhirnya kembalinya berubah bentuk gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting ada wujudnya gitu. Nah yang kedua, kan kita juga nyiapin yang untuk air minum itu ya, galon-galon. Kita udah plot nih, ada meja-meja yang buat tempat galonnya. Kita lagi mau dropping airnya, tiba-tiba mejanya hilang satu. Kita bingung juga kan, ya udahlah seadanya aja. Pokoknya kalau yang udah kayak permasalahan-permasalahan itu, udah kita cari solusi bersama gitu kan. Udah gitu yang malam luar biasa itu selama kegiatan full, kebutuhan air itu tidak ada hentinya. Yang rencana normalnya ya itu dropping karena tandonnya itu kan banyak banget ya. Tandonnya banyak dan kapasitasnya besar, 2000 terus 1000 gitu ya. Banyak, bisa 15 menit harus diisi lagi. Jadi teman-teman selama kegiatan itu kita ya membagi waktu istirahatnya sih ya. Karena apa? Karena 24 jam itu ternyata air nggak berhenti. Kalau kita kan perkiraannya waktu orang mandi pagi sama sore gitu ya. Ternyata jam 2 dini hari, jam 1 ada orang yang Sudah mandi. Udah mandi, terus Jam ada yang 1 bilang pagi gitu ya. sudah ada yang mandi. Oh ternyata emang harus bener-bener standby. Tiba-tiba ini kok air tempat duduk cepet banget habis ya, kayak penggunaan air orang ya sholatnya nggak setiap jam gitu ya, tiba-tiba habis. Ternyata ada yang kreatif ngalur selang ke kontingen buat masak. Setelah saya telusuri, ini kenapa kok setiap waktu Unik ya. laporannya Mbak akhirnya habis. Masa sih? Saya cek, iya. Setelah saya telusuri keliling, karena itu kan kran banyak banget yang dia muter, ternyata ada satu kran yang selalu dibuka untuk ngalir, jadi itu ngalir terus airnya. Oh ya nggak apa-apa, semuanya kan emang butuh air. Cuma waktu itu saya heran, kok air wudhu habis terus airnya kan? Maksudnya kita setiap saat ngedrop terus gitu kan. Kalau misalnya di dapur umum setiap saat minta drop itu hal yang sangat wajar kan digunakan kan yang untuk masak dan itu ya namanya itulah salah satu drama-drama gitu ya. Belum lagi kita harus ada yang walaupun sudah dipasangnya nih stiker-stiker kayak tulisan terkait himbauan penggunaan, ada aja yang buang kotorannya bukan kotoran dari dalam diri gitu ya, kayak entah tisu, bekas mulut, sudah disediakan tempat sampah, taruh di situ di sebelahnya kloset. Ini yang luar biasa kan. Lupa kayaknya itu pas lagi dikira sudah masuk kayaknya. Tadi kan yang jadi terfitnah ini yang laki-laki, karena itu berada di bilik toilet laki-laki. Sekarang laki-laki sudah tahu fungsinya berarti. Ini teman-teman yang saya pakai untuk Emang yang dapat cuma cewek. Kita juga dapat. tanya gini sama saya, Mbak, ini cowok ada yang hit apa ya? Loh kenapa? Ada bekas pembalut. Mungkin bukan seperti itu ya, walaupun sudah terbagi cowok, cewek gitu kan. Kalau lagi penuh kan pasti namanya sudah darurat ya, akan masuk di mana bilik itu terbuka gitu ya. Oh yaudah, nah itu ya luar biasanya teman-teman bos itu mereka
sejijik-jijiknya apapun mereka menghilangkan rasa itu semua. Mereka mau nggak mau itu tugasnya ya kan, ya mereka tetap ambil dengan santuy. Nah setelah itu mereka sambil bercerita, makan pun menceritakan itu sudah biasa, karena itu sudah menjadi kebiasaan teman-teman di lapangan ya. Nah ini yang paling lucu saat pembongkaran. Ini ada cerita lucu banget. Ada salah satu teman anggota WUS itu yang mendapatkan jackpot dari toilet portable. Apa jackpotnya apa sih? Enggak keguyur atau gimana? Jackpot itu kena Kena ranjau. Nanti ini mungkin nanti kalau orangnya ada di sini mungkin pasti ketawa-ketawa. Nah kita kan pembongkaran. Jadi dari awal kita emang ya kurang teliti gitu kan. Kan kita menyesuaikan sesuai yang ada panduannya di toilet. Itu kan sudah ada tulisannya yang kayak keluar-keluar itu, lubang-lubang, ada septic tank, ada drain gitu kan. Terus ada aliran yang untuk air mandi gitu kan. Ya kita instalasinya sesuai itu dong. Ternyata teman-teman tahu nggak? Semua selama 5 hari itu kotoran mengendap di bawah, nggak ada yang masuk ke septic tank. Salah saluran. Enggak, karena ternyata itu saluran itu kurang tepat sih tulisannya itu kurang tepat. Yang tadinya septic tank kan pemikiran kita kalau septic tank kan yang dari kloset toh, gitu kan. Ternyata enggak, semuanya enggak ada yang dari dalam itu kan kita nggak bisa buka toh karena bentuk abu. Ternyata itu nggak terinstalasi ke sini tapi semuanya ke bawah. Jadi selama 5 hari kotoran itu mengendap di situ. Pantas ada satu yang mampet. Ini kenapa mampet? Bukan mampet sebenarnya. Ini kan penuh. Nah kan nggak tahu ya teman-teman, nggak tahu pikirannya kan. Oh di bawah ini kan kemarin kita isinya air gitu kan. Ternyata semua apa yang diproduksi dari dapur umum dikeluarkannya di situ. Di situ gitu ya. Cuma bos yang nemu ini ya. Ada satu buka nih. Begitu buka kan pikirannya, oh ini kan karena udah diguyur gitu kan. Berarti kan udah nggak ada ya. Begitu dibuka kita mau pembongkaran langsung pure kemudian semua. Mandilah kena jackpot itu semua kotoran yang langsung ke badan gitu kan. Ini berarti nggak mandi 7 sumur ya, tapi langsung samudra. Ya, yang tadinya orang tersebut adalah kayak jerean ya kalau di sini. Ini jerean apa ya? Cek gitu ya. Iya, namanya kalau yang ada handle bau dikit yuk Mual. gitu. Karena kejadian itu sekarang kalau sambil makan cerita apa udah biasa aja. Siapa? Itu namanya Pak Effendi Serkan. Pak guru lagi. Luar biasa itu udah jackpot. Yang lain ya teman-teman yang lain ketahui namanya juga pertemanan ya, persahabatan. Kalau ada orang yang susah sebelum ditolong pasti ketahuin dulu gitu. Itu yang jackpotnya luar biasa teman-teman. Nah setelah itu ya udah nih, ya udah mau nggak mau salah satu dari yang kotor itu dia semua yang bukain. Ada 10 unit dibukain semua. Kalau bongkar yang portable kan sudah pasti kita karena kita yang darurat kita bikin sendiri, kita tahu instalasinya gimana, kita udah tahu kita bongkar aman gitu ya, walaupun masih ada kok ini udah dibongkar masih ada butiran-butiran apa ini? Butiran debu. Iya kan gede-gede gitu. Butiran emas. Iya di situ udah selesai kita bongkar gitu kan, udah clear semua kita. Yang dari air, dari apa semuanya kita sudah packing, saya bawa, tiba-tiba dapat telepon, Mas Simon, tim Mas masih di Bekasi nggak? Masih gimana? Tolong bantu loading gitu kan. Saya kira itu cuma sebentar. Lama nggak? Enggak, cuma sebentar. Saya kira, oh yaudah paling nanti jam 9 juga selesai. Ternyata sampai jam 1 pagi. Nah dari situ nih, teman-teman yang tadi sampaikan sama Mas Jamal ya, teman-teman udah dapat yang gede-gede dari hasil layak teman-teman. Mau sampai malam kita dapat, terima kasih PMI Pusat, teman-teman bahagia dikasih tas backpack. Itu yang kemarin teman-teman dapatkan. Juga kami ucapkan terima kasih juga ya, kita untuk lokasinya kayak cukup itu aja ya. Kalau diceritakan masih banyak banget, ada tragedi yang jatuh, kepleset. Oh ya, itu anggotanya ada yang ini cedera ya? Iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah bisa beraktivitas. Karena ya waktu kejadian alhamdulillah langsung segera ditangani ya, langsung dirujuk, kita lakukan pertolongan pertama dan setelah itu alhamdulillah ya udah sehat sampai sekarang sudah bisa beraktivitas gitu. Nah ini juga saya jangan sampai kelupaan ya, terima kasih juga tadi saya baru menyebutkan di Sparkboot yang udah bantu toilet portable.
juga BPBD yang luar biasa, kita sudah disupport. Jadi kemarin Banget support. tandon yang digunakan khususnya yang di WOS ya, tandon itu semuanya adalah dibimbing dari BPBD. Semua tandonnya teman-teman. Terus apa lagi itu yang dari disper LH ya, sampah. DLHKP kita disupport bak sampahnya, nggak cuma dikasih bak sampahnya doang, semua sampahnya diangkutin. Jadi kita berangkat ke sana posisi bersih, pulang dibantu tim dari DLHKP juga sampahnya diangkut, nggak cuma tempat sampahnya tapi setiap penuh saya kalau punten Bapak minta tolong sampahnya sudah penuh, dia langsung diangkut gitu kan. Jadi di lokasi tetap ya, walaupun bersihnya lokasi kegiatan banyak orang tetap ada motornya gitu kan, tapi itu sangat membantu ya. Bayangkan kalau sampah nggak diambil, pasti kan di situ jadi TPA ya, tempat buang sampah gitu. Dan juga ini kalau yang kemarin alhamdulillah rumah sakitnya nggak jadi disedot. Karena apa? 10 meter tadi gara-garanya. Karena tadi itu ada yang luar biasa, yang dari 2 kali 6 tiba-tiba jadi 2 kali 3 kali dan 10 meter. luar biasa. Nah itu yang luar biasa. Pokoknya untuk semuanya yang terlibat di kegiatan Latkep Sibat, terima kasih. Khusus untuk tim WOS, kalian luar biasa. Kalian tim yang sangat solid, tim yang pokoknya saya bingung, nggak ada kata-kata untuk teman-teman karena menurut saya kalian sangat luar biasa. Terima kasih. Iya, sebenarnya gini ya Mbak, mungkin ada beberapa dinas yang belum sempat kita sebutkan ya, tapi sebenarnya semua dinas bahkan DPR dari Kabupaten Kebumen itu mensupport kita ya, dari semua OPD, kemudian dari anggota DPR itu juga yang jelas tadi terkait dengan transportasi kita itu disupport LOOPD itu LO-nya, kemudian angkanya Pak, kendaraannya beserta BBM-nya, ya pokoknya itu support yang luar biasa dari teman-teman BPBD juga. Ini tadi selain OPD juga ada ini juga beberapa instansi juga ya yang selain OPD tadi dari pengelola Pandan Kuning, matur nuwun sangat, kita di sana selama di sana itu free kan, bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di sana itu free, bayang pun ya, padahal kan setiap itu kan ribuan ya, mereka sudah dari jauh-jauh hari, bahkan pada saat kita survei segala macam itu tuh sudah Mbak monggo free untuk PMI untuk beraktivitas di sana, padahal kan dari pengelola itu nggak mengambil untuk tiket masuk. Nah, retribusi itu tuh juga tidak. Terus terima kasih luar biasa juga kepada Pemdes Jogosimo. Jadi kenapa tadi kita bercerita bagaimana terkait itu hutan menjadi lokasi itu kan sebenarnya dari di sana itu adalah dari tanahnya Pemdes ya, tanahnya Pemdes monggo bahkan yang monggo ketika digunakan, tapi ketika kurang Pak di sana ini itu punya warga Mbak, tenang saja nanti kami yang mengizinkan gitu loh. Jadi nanti dari Pemdes yang udah berkoordinasi dengan warga dan kita itu tinggal melakukan pembersihan, action kayak gitu loh. Itu luar biasa pada Pemdes. Dan satu lagi ini kepada teman-teman ini dari Lazisnu. Ini ngomongin ya sama saya terima kasih sekali kepada semua tim ya, tim transportasi yang nggak pernah berhenti untuk berwira-wiri ada di jalan, kemudian tim dari DU juga yang bisa dibilang 26 jam juga tidak tidur kayak gitu. Dan itu dari teman-teman Lazisnu kemarin itu kita ada sebuah kejadian, kita kan mau simulasi nih Mbak, tanggal 26. Kemudian kan kita ada support dari PMI Pusat, dari PMI Kabupaten tetangga yang untuk perlengkapan DU, karena kebetulan perlengkapan DU kita belum begitu mumpuni untuk 1.500 orang. Nah, itu kejadiannya jam 4 sore, itu ada kebutuhan bahwa untuk bisa pagi-pagi, karena kan kita diminta pagi hari sekali, itu sudah harus bisa menyiapkan makan untuk semuanya, dan kita mempersiapkan makan siang. Kebutuhan kompor nih. Nah, dalam waktu sesingkat-singkatnya kita butuh segera kompor, tambahan kompor yang cukup besar kayak gitu.
berkoordinasi dengan teman-teman BPBD juga itu dapat bantuan, kemudian dengan teman-teman Lazisnu juga langsung dikasih pinjam kompor beserta perlengkapannya. Jadi dalam sekejap kita bisa menyelesaikan kebutuhan untuk DO. Jadi luar biasa ini pekerjaan dari PMI Kebumen, tapi PMI Kebumen tidak akan bisa seperti ini tanpa bantuan seluruh pihak di Kebumen. Jadi ini ya kalau tanpa OPD, tanpa organisasi-organisasi yang ada di sekitar kami, ada lagi dari yang tim keamanan, itu kan Banser. Ini kan makanya ngomong ya Banser, itu kan selain langit ya? Iya, iya. Ada Banser, teman-teman Banser yang sudah standby malah jauh-jauh hari ya, bukan mulai tanggal 23, itu mulai dari tanggal 15 itu sudah standby di sana kayak gitu. Jadi pokoknya terima kasih. Kalau saya sampai sekarang bilang kayak nggak mungkin itu loh bisa event segede ini bisa berjalan gitu kan, kayak ketika kemarin tuh apa iya bisa saya mampu kayak gitu, masih terutama di bidang saya gitu kan, apa bisa ya, tapi alhamdulillah sekali di Kebumen itu kayaknya jiwa gotong royong antar OPD dan antar instansi itu tuh luar biasa gitu ya. Jadi sesuatu hal yang kayaknya awalnya itu pas dikasih tanggung jawab untuk jadi panitia itu saya tuh udah keder gitu, kayaknya nggak mungkin deh jalan kayak gitu, kayak ngimpi gitu, tapi alhamdulillah itu bisa terlaksana. Terima kasih luar biasa. Ini pengalaman nih. Mungkin 5 tahun ke depan mungkin saya tidak mau mengulangi lagi. Atau mungkin dalam tahun depan itu kita ada kegiatan yang gede lagi gitu. Ya, jadi pengalamannya gini loh. Kalau kemarin kita ngomongin jumtek ya, kita ngomongin jumtek alah kur kayak gini gitu kan, kayak gini, walaupun awal-awalnya itu semuanya pada gitu kan, terus menemukan temu sibat ini kayaknya gitu kan ya. Mudah-mudahan besok kalau ada event gede lagi kita sudah mulai tersenyum, sudah pernah kayak gitu. Tenang aja, sempat lagi ada telepon Jumlah di Kebumen ya. Kayak dari tadi kan kita sudah bahas nih masing-masing bidang, kayak uprak gitu kan di lapangan. Tapi kan kita nggak mungkin tahu nih, masyarakat bos nggak mungkin tahu kalau kita ada kegiatan itu tanpa adanya tim humas yang mendedikasikan. Ini timnya yang suka flexing dong. Tim yang suka flexing yang juga. Ini kegiatan ini yang menyiapkan tim humas ini. Iya, nih orang-orang yang di belakang layar nih. Iya. Jadi mereka itu yang berjibaku dan kita yang terkenal. Padahal kita yang terkenal. Iya benar. Terima kasih sekali loh tim humas ya, yang walaupun tidak terlihat nyata tapi wujudnya luar biasa gitu kan. Itu orang-orang yang nggak pernah mandi tuh. Itu ya benar tuh. Sampai kayaknya nggak tahu bagaimana mau tidur itu rasanya kayak apa juga nggak tahu juga ya. Iya, itu 8 orang di belakang layar itu nggak pernah mandi selama ini. Kayaknya iya kayak gitu kan. Umpetan gitu. Siangnya ambil gambar bahan, malamnya edit. Iya ini Tengah malam upload. Betul. Bahkan sampai selesainya itu masih ngupload lagi. Iya. Ada sempat karena kan kebetulan nih kemarin saya call center lah ya. Call center itu pastinya sampai ada yang WA sama saya, Mbak itu nggak selesai apa itu tim humas? Kenapa sih gini? Iya, setiap hari masih upload aja itu temu sibat banyak banget ya bahannya. Oke. Keren tim humas ya. ya mangga dari tim humas bisa menceritakan keluh kesahnya lah. Kalau misalnya hasilnya kan teman-teman sudah pada tahu nih. Ya, keren ya. Apa sih hasilnya ya di tim humas? Gimana sih? Pasti kan banyak nih drama, keluh kesah, nggak tidur, nggak mandi, lupa makan, lupa pasangan. Itu maksudnya yang udah punya pasangan. Ini pasti jangan gara-gara ini malah dapet pasangan kayaknya. Bisa jadi. Tiap hari kita dengar Aminin nggak? Aminin nggak? Amin. Oh, jangan lupa besok kalau mau nikah
tanam pohon. Oh ya Mas Jamal, aku kasih tahu katanya di kontingen tuh yang ganteng dan naksir. Ya Mas Jarwan. Saya mau. Nanti kan mesti sih masalahnya. Inisial R ya. Tit. Boleh dulu nggak? Ya kalau tim media, publikasi, dokumentasi, humas gitu udah bekerja dari Agustus. ST-nya ada tuh. Karena apa? Buat maskot, buat logo, ya enggak? Iya, karena yang diminta ini kan agenda nasional ya. Yang diminta maskotnya, yang diminta logonya PMI Kebumen gitu. Oh iya, saya tahu dramanya itu. Ini kalau orang-orang taunya ini punya Kebumen. Ya mungkin ya gitu, tapi Maaf setelah ya itu PMI Pusat ya. Kenyataan kita sedang curhat. Tahu gitu sebenarnya dengan gimana Sarah nggak tak kirim ya. Yang logo yang sebelumnya itu loh kan lebih keren. Gitu terus di tes secara teknis, secara mekanisme akhirnya kita mengkonsep bagaimana kegiatan nasional ini nama Kebumen, nama PMI nasional bisa up. Gimana caranya? Mau dari streaming, mau dari publikasi, mau dari konten, semua medsos, semua rilis berita, ngumpulin wartawan dari lokal maupun daerah kabupaten sekitar. Itu aku konsep bagaimana publikasi ini bisa sampai masyarakat bisa melihat melalui medsos gitu, masyarakat bisa membaca melalui berita, masyarakat bisa nonton melalui TV. Yang keren-keren ini aku mapping gitu dengan tim yang ada di media humas. Cuman berapa orang ya kan? 9 ya? 9 orang untuk bisa membuka keren-keren ini supaya publikasi nasional ini bisa up. jadi mundur langit guys. Gak cuma mas ya yang airnya mengalir sampai sini, beritanya mengalir sampai sini. Ya lah gitu. Jadi dia yang jungkir balik, kita yang terkenal. Tapi Kita sama aja nanti. Kita yang di belakang layar nggak keterkenal ya. Aku di belakang berentet. Iya. Berarti Saya di memang belakang apa ini ya? yang paling banyak memang berbalik saya jadi peserta ya. Ya tapi gitu sih, gilanya effortnya adalah ketika pelaksanaan kita udah konsep, moto sampai pelaksanaan hari H, kita masih kerja sampai mungkin sampai sekarang teman-teman masih bisa ngedit, ngolah karena produksi bahannya masih banyak gitu, jadi masih bisa edit, masih bisa keluar ke medsos lain gitu. Dan hebatnya gimana kita bisa ngelola mapping 9 anak itu, mana fotografer yang ngambil untuk foto atau video di lokasi gitu. Terus kemudian setelah fotografer tim dokumentasi di lapangan, sore atau malam hari mereka itu store guys ke studio. Studio stand nih, editor, ngedit, keluar up di medsos malam hari atau pagi harinya telat-telatnya. Itu dilakukan selama 7 hari. Jadi mereka emang nggak tidur. Di mana yang foto, di mana yang edit, di mana yang up, di mana yang kontribusi semua wartawan gitu. Makasih ya, terima kasih ya. Rumahnya tetap keren, sama aja itemnya podo ya. Enggak. Ini udah aslinya itu. Jadi itu sih tim media sosial sampai Pak Sabar pun puas banget gitu. Apalagi nama Kabupaten Kebumen gitu. Apalagi nama PMI yang bisa go international. Sampai you say it aja nge-mention, nge-tag, nge-message. Sama Gila gitu. Dan medsosnya Latga pun juga bisa dilihat. Medsosnya Latga loh gitu. Media sosialnya ada IG-nya Latga gitu. Sampai ya mungkin viewersnya aja coba ditonton sampai 17.000. Tayangan videonya recap day 1, day 2 gitu. Kita buat publish tuh per hari gitu. Dimana kegiatan hari pertama yang keluar pelatihan atau apa dan sebagainya, talk show atau apa, kita harus keluar tuh hari malam itu juga. Hari kedua pun sama, hari ketiga sama. Sampai ya bisa dilihat gitu eksistensinya PMI, insya Allah sih bisa. ya mungkin kita maklumi ya kalau kita nggak tahu medsosnya seperti apa, mungkin kita nggak peduli karena kita fokusnya kegiatannya sukses. Iya, sampai kita tak lewatkan di mana kegiatan kita itu dia abadikan. Sama kita aja nggak ngerti ya. Ya, pokoknya terima kasih tim media, dan mohon maaf kalau kami yang di sini nggak sempat membuka. Kalian nggak usah tahu. Aku yang aplikasi ya. Bahkan kita aja sendiri nggak ngerti kalau ada muka kita juga di situ, kita juga nggak tahu. Pokoknya luar biasa tim media ininya. Ini kita tidak membuka bukan berarti karena kita tidak peduli ya. Mungkin baru-baru ini ya sekarang baru kita bisa buka ya. Iya, Ya, biar
biar memori sekalian mengenang kembali Iya, ditonton menang gitu ya. kembalinya karena pada saat hari H itu boro-boro buka sosmed Mbak ya. Nah. Boro-boro buka sosmed mau membalas WA aja itu sampai banyak WA tersembunyi. Sampai pernah kejadian itu ada yang tanya itu di hari apa gitu tuh saya kan kebiasaan sebisa mungkin jangan ada yang tidak saya balas gitu. Oke. Ada salah satu tim saya itu dari tim TUK itu seminggu sebelum kegiatan itu dia udah WA saya, Mbak ini saya harusnya apa kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi kan seminggu sebelumnya itu tuh alhamdulillah udah rezeki saya itu kan laris gitu ya HP. Terus agak malam gitu saya udah agak pengen refresh itu saya buka satu ada WA yang belum saya balas tak balas. Oh iya gini dan dia bilang alhamdulillah Mbak akhirnya WA saya dibalas. Saking harapnya ya. Iya, soalnya mengharapnya 3 hari setelah itu baca balas terus ketemu sama lah kamu tuh ngapain nih sampai kayak gini Mbak aku tuh udah overthinking Mbak ya Allah Mbak Upi marah apa ya sama saya pokoknya kan biasanya kan saya setiap WA saya siapapun saya akan balas gitu terus ya Allah maaf ya WA aku ketinggalan kayak gitu dan itu Nah terus itu akhirnya kebales gitu. akhirnya kebales Mbak kemudian kan untung kami tim UPJ itu kan hampir setiap 2 hari sekali kita rakor kayak gitu kan pokoknya rakor dia itu sampai gini Mbak ya Allah kenapa itu 2 hari baru dibalas maaf ya aku WA-nya ketumpuk kayak gitu terus akhirnya dia senyum pokoknya aku udah overthinking Mbak kayak gitu udah pokoknya sekarang ini teman-teman UPC nggak ada yang overthinking gitu ya pokoknya kalau saya nggak sempat balas langsung ditelepon akhirnya mereka seperti itu dan terima kasih juga ini saya ucapkan kepada teman-teman UPC ya karena mereka tuh juga bilang Mbak mereka bisa menyadari sini koordinatornya belajar jadi bobo boy kayak gitu jadi mereka itu udah bisa melakukan tugas masing-masing jadi ketika ada masalah yang nggak begitu krusial mereka tidak akan berkoordinasi dengan koordinator dan mereka menjalankan sendiri pokoknya kalau kita mau ngomongin tim UPC itu kita ada 26 orang ya itu ngurusin BU, ngurusin akomodasi, ngurusin transportasi, ngurusin itu yang di pasti stand expo itu juga masuk ke teman-teman PJ ya stand expo pokoknya masa kabehane lah pokoknya gitu luar biasa. Jadi aku terima kasih banget teman-teman tim UPC dan mereka itu ngerasa bagaimana saya kata ini Mbak nek jadi macan sesuai kayak gitu kan merasakan mereka itu saya jadi macan gitu dan oke siap gitu dan habis itu ketawa lagi pokoknya sama Mbak Upi mah yang penting kita jalan gitu enggak dan mereka itu enggak ada kalau bahasa kasarannya itu enggak ada rasa marah atau apapun dan mereka bisa memahami bahwa itu memang di lapangan dan tidak saya memang kita bagi ya ada TUK juga ya TUK juga itu masuk tim UPJ ya pirang iya itu dan mereka walaupun misalnya saling membantu gitu dari TUK yang kosong bantu ke expo kosong bantu ke konsumsi pokoknya semuanya akomodasi sama pokoknya terima kasih banget luar biasa kalau kita ngomonginnya UPJ bersahabat jadi pokoknya kita bagaimanapun bersahabat aja gitu yang penting UPJ bersahabat sekarang sopo baik kayak gitu pasti gawe nopo baik iyalah kayak gitu ya kayak gitu terima kasih terus walaupun mungkin selama itu juga ada beberapa luka ya maksudnya ada nanti mungkin Mas Jamal yang ada yang dari beberapa teman yang bukan hanya UPC juga banyak panitia ini yang mengalami kesedihan kebetulan baru dapat musibah di hari itu juga tapi luar biasa teman-teman tetap profesional iya jadi yang lainnya itu membackup biar caranya kegiatan ini berjalan lancar semuanya tetap berjalan lancar mungkin dari teman kami juga waktu itu sedang ada musibah ya langsung udah silahkan pulang kita akan membackup yang ada di sini kayak gitu pokoknya terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa mungkin tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mendapatkan tugas seperti kita di Kebumen ini dan ngomongin
Ya ini kalau pas menjalani mungkin ada emosi, ada nangis-nangis bawang bombay, ada emosi macan-macannya, ada halilintarnya, ada hujan derasnya, ada apanya itu. Tapi terima kasih kepada PMI Pusat memberikan kepercayaan kepada Kebumen. Ya bisa dibilang kita itu bayi baru lahir, tapi dipaksa untuk bisa berlari. Dan akhirnya terima kasih kepada teman-teman yang kita dengan bareng-bareng kita bisa menunjukkan bahwa Kebumen bisa. Dan itu enggak Luar biasa, mantap. Terakhir Mas Jamal mau menyampaikan ada something to Oke ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa seluruh kegiatannya untuk kegiatan luar biasa ya, sukses lah. Tetapi memang di balik kesuksesan itu ya, di balik keceriaan teman-teman tentu saja ada beberapa hal yang yang menjadi luka yang mungkin akan terus teringat. Yang momen temu sifat akan menjadi sebuah momen, oh ini mengingatkan suatu kejadian. Jadi ada beberapa kejadian. Yang pertama adalah sahabat kita, ketua sifat Desa Waluyorejo, itu tanggal 6 Oktober kemarin juga meninggal ya, karena seharusnya beliau dari awal sudah kita arahkan menjadi peserta, tapi karena 1 bulan sebelum kegiatan beliau sakit, masuk rumah sakit, sempat koma juga, dan tanggal 6 Oktober kemarin meninggal. Terus yang kedua, putranya Pak Amin, ya, beliau sifat Desa Waluyorejo juga, ya, putranya juga kemarin meninggal dunia. Terus ada juga adiknya Mas Bambang, ya, sifat Desa Karangrejo, beliau ini tim shelter ya, tim rekap ya, karena siang malam pagi siang ya semuanya pasti lihat Pak Bambang luar biasa, sama sekali nggak menunjukkan wajah kesedihan. Luar biasanya itu, walaupun di belakang dia kehilangan salah satu keluarganya. Dan yang terakhir juga ada ini tim UPJ ya, Mas Irawan juga kehilangan bapaknya itu saat hari H juga ya. Jadi memang di balik keceriaan teman-teman ada hal yang memang ditutup-tutupi, bagaimana caranya fokus kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mohon doanya untuk teman-teman agar beliau-beliau ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu, Pak. Luar biasa sekali teman-teman koordinator, kalian the best mantap. Oh ya, sebenarnya koordinator itu nggak cuma ini ya, masih banyak sebenarnya. Ada beberapa, ada kesehatan juga, keamanan. Mana lagi? Jadi sebenarnya di kepanitiaannya ada 14 bidang koordinator gitu Sebutkan coba. Ada 14 itu benar disebutkan. Iya, disebutkan. Mulai dari kesekretariatan ya, yang saya juga mengucapkan terima kasih selaku orator di kesekretariatan, LO dan juga PMR dan juga yang lain gitu. Nah, terus kemudian ada keuangan, terus kemudian ada WOS, kemudian ada shelter, ada humas, sarpras atau perlengkapan, terus kemudian dari UPJ itu karena ada beberapa bidang, ada tim DU, kemudian tim TUK, kemudian tim Expo, terus kemudian akomodasi, nah terus kemudian lagi transportasi, terus kemudian ada seksi acara. Nah seksi acara ini juga ada beberapa gitu ya, ada penambahan kapasitas, kemudian penanaman pohon, terus kemudian pembukaan dan juga penutupan, ada seksi kesehatan, kemudian keamanan. Nah itu semuanya ada 200 lebih untuk Luar biasa. Luar biasa bidang ya. Luar biasa guys, para teman-teman koordinator. Ada teman lagi? Oke, intinya terima kasih untuk panitia LO, panitia pusat, panitia provinsi, kemudian OPD, tetangga, Kabupaten yang ada di provinsi Jateng. semua kabupaten di Jawa Tengah, matur nuwun sangat dukungannya luar biasa ya. Kami dibantu dengan perlengkapan, dibantu semuanya Tenaga. iya, terutama untuk pembangunan shelter itu dari PMI se-Jawa Tengah, PMI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Sangat mantap kalian ya. Tanpa bantuan teman-teman PMI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, mungkin ini tidak akan sesukses ini. Matur sangat. Legap sifat dikasih apa? Dikasih W, kasih O,
asik. Wow, keren. Wow, keren. Paling kita ucapin Latgab Sibat PMI tingkat nasional tahun 2024 kita jawab sukses gitu ya. Oke. Latgab Sibat PMI tingkat nasional 3 tahun 2024 di Kabupaten Kebumen. Sukses.